Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Balen, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah kajian Ahad pagi PCM Balen yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam upaya kita mentradisikan dan menguatkan kajian-kajian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah kajian kita masih melanjutkan topik yang kita bicarakan di minggu yang lalu. Kalau di minggu lalu kita bicara tentang sholat jamak karena ada uzur karnaval atau pawai budaya, boleh atau tidak, kan kemarin sudah kita bahas. Nah, untuk kali ini kita bahas fatwa tarjih yang ada di TJA, tanya jawab agama, yang berkaitan dengan status sholat jamak bagi orang yang mukim. Status hadis sholat jamak bagi orang yang mukim, tidak musafir, tapi apa? Mukim. Nah, itu bagaimana? Itu bisa kita temukan di TJA, tanya jawab agama jilid 3. Tapi untuk perbandingan atau penguatan dari kajian kita, nanti saya perkuat atau kita juga bahas dari kitab Madzhab Hambali, dari kitab Madzhab Hambali. Karena Madzhab Hambali itu madzhab yang paling luas dalam memberikan rukhsah untuk melakukan apa? Jamak, termasuk jamak karena syughlun itu karena pekerjaan. Jadi orang yang sibuk boleh menjamak apa? Sholatnya. Madzhab yang paling luas memberikan kebolehan untuk jamak itu madzhab Hambali. Nanti kita lihat di kitab Zadul Mustaqni. Ini kitab apa? Madzhab Hambali. Pernah ngaji Pak Bu? Enggak pernah ya, kita di Indonesia madzhab Syafi'i. Enggak ada kiai Indonesia yang mengajarkan kitab madzhab Hambali. Zadul Mustaqni itu ditulis oleh Syekh Syarfuddin Abu Najah Musa ibn Ahmad Al-Hajjawi yang sering disingkat dengan sebutan Syekh Al-Hajjawi. Kitab ini cukup populer di Saudi. Karena Saudi itu madzhab resminya apa? Hambali. Kemudian disyarah oleh Syekh Mansur Al-Buhuti. Pernah dengar Bu namanya? Insyaallah baru dengar ya. Syekh Mansur Al-Buhuti. Kalau Mansur S kenapa ya? Tapi ini enggak ada S-nya, tapi ada lanjutannya Al-Buhuti. Al-Buhuti itu nama salah satu tempat yang ada di Mesir. Sehingga beliau dinisbahkan dengan nisbah Al-Buhuti. Beliau mensyarah kitab Zadul Mustaqni menjadi Ar-Raud Al-Murbid. Ini yang dipakai mata kuliah di Universitas Muhammad bin Saud Riyadh. Dan di Saudi semuanya kitab fikihnya ya pakai Ar-Raud Murbid. Itu kitab yang cukup populer di Saudi. Itu madzhab Hambali. Dan juga nanti kita lihat dari kitab Az-Zubat fi Fiqhi Asy-Syafi'i yang terkenal dengan Alfiyah Zubat, yaitu Alfiyah Nadhoman Syi'ran yang jumlahnya apa? 1000 gitu. 1000. Tapi bukan
dalam disiplin nahwu ya, bukan Alfiyah Ibnu Malik. Tapi ini dalam apa? Fikih itu. Alfiyah Zubat yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Ruslan. Ini mazhabnya Pak Syafi'i. Nanti dan juga kita lihat dalil-dalilnya dari kitab Bulughul Maram. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Kalau kita lihat dalam kitab Zadul Mustaqni dalam faslun fil jam'i, pasal tentang menjamak salat, saya baca. Ya juzul jam'u baina dhuhraini wa bainal isya'aini fi waqti ihdahuma. Ya juzu boleh al jam'u menjamak baina dhuhrain antara dua zuhur, maksudnya zuhur dan asar, wa bainal isya'ain dan antara dua isya, maksudnya antara maghrib dan isya. Nah di sini dijelaskan ya juzul jam'u, boleh menjamak, boleh. Ya juzu itu nek kiye Jawa maknanya ya juzu wenang. Wenang itu apa? Boleh. Apa al jam'u jamak baina dhuhraini ing antarane salat zuhur loro. Maksudnya salat zuhur dan asar. Ya juzu, kalau kita lihat dalam fikih, seorang syekh bilang boleh. Boleh itu maksudnya ya boleh, maksudnya hukumnya apa? Mubah atau sunnah gitu. Maksudnya kalau boleh itu ya boleh dilakukan, boleh tidak. Dengan melakukan enggak dapat pahala, meninggalkan juga enggak dapat apa? Enggak dapat dosa. Berarti kan sama-sama enggak dapat apa-apanya. Melakukan enggak dapat pahala, meninggalkan enggak dapat dosa. Berarti orang menjamak itu yang enggak dapat pahala, ya juga enggak dapat dosa. Kenapa Pak? Nah ya maksudnya kalau ia menjamak enggak dapat pahala, tidak menjamak juga enggak dapat apa? Dosa. Karena dikatakan ya juzul jam'u, boleh menjamak. Itu makna yang disampaikan oleh pengarang Zadul Mustaqni. Tapi sama Syekh Utsaimin Pak dikomentari. Boleh ini bukan sekedar boleh, tapi maksudnya apa? Sunnah. Maksudnya apa? Sunnah. Kenapa? Yang pertama, kalau orang melakukan jamak itu ya, yang pertama, kalau orang melakukan jamak berarti dia apa? Iktidaan bin Nabi, mengikuti Nabi. Apa? Mengikuti apa? Nabi. Kalau mengikuti Nabi berarti dapat pahala atau enggak? Dapat, dan masuk apa yang disabdakan Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat. Di antaranya yang melakukan apa? Jamak. Yang kedua, orang yang melakukan jamak itu mengambil rukhsah. Mengambil apa? Rukhsah. Rukhsah keringanan atau dispensasi yang diberikan oleh Allah itu lebih baik diambil atau tidak? Lebih baik diambil, karena dalam hadis Abdullah bin Umar Rasulullah bersabda, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu. Allah suka kalau keringanannya itu apa? Diambil. Oleh sebab itu makna ya juzu boleh itu sebenarnya mengarah pada mana apa? Sunnah. Sehingga orang menjamak sholat itu termasuk melakukan apa? Kesunahan. Baina dhuhrain, antara dua zuhur. Ini kalau kita belajar bahasa Arab ini disebut min babi taglib, yaitu mengekspresikan sesuatu dengan istilah yang paling umum. Baina dhuhrain, antara dua apa? Zuhur. Dua zuhur itu maksudnya zuhur dan asar. Meskipun juga bisa disebut asroin. Dua apa?
dua asar. Maksudnya ya duhur dan asar. Abu Bakar dan Umar itu orang Arab biasa mengistilahkan al-umaroni. Maksudnya dua Umar, yaitu Abu Bakar dan Umar. Itu min babi taglib. Wa bainal isya'ain, dan antara dua isya, maksudnya maghrib dan isya. Berarti sholat yang bisa dijamak itu yang pertama zuhur dan asar, yang kedua maghrib dan isya. Kalau asar dengan maghrib boleh dijamak atau enggak, Pak? Bu? Jamak ta'awur ya. Enggak boleh atau enggak itu? Kenapa enggak boleh? Enggak ada contohnya itu. Itu jawaban yang pasti betul, Bu. Tapi itu jawaban nasi. Enggak ada contohnya, itu maksudnya enggak ada hadis dari Rasulullah yang menjelaskan apa? Kebolehannya. Itu dalil nasi. Tapi kalau dalil taklili, dalil berdasarkan analisa rasional. Boleh atau enggak asar dengan zuhur? Boleh atau enggak? Jadi kasih tahunya gini, Pak Bu ya. Sholat asar itu sholat malam atau sholat siang? Sore masuk siang kali itu. Kalau maghrib malam, waktunya saja kan beda. Sehingga sholat siang ya dijamak dengan sholat siang, yaitu duhur dan asar. Kemudian maghrib dan isya, karena dua-duanya sholat apa? Malam. Tapi kalau asar dengan maghrib, kan waktunya beda. Oleh sebab itu apa? Tidak dijamak. Tapi kalau misalnya sekarang sholat subuh, bisa dijamak atau enggak? Subuh dengan duhur atau dengan duha ya. Dengan duha itu masih agak wajar ya. Tapi nek duhur dengan enggak kok dengan subuh itu berarti agak bangkong betul ya. Enggak bangun-bangun ya. Boleh atau enggak itu? Atau isya dengan subuh itu. Boleh atau enggak? Enggak boleh gitu. Enggak boleh. Nah, tapi alasannya apa? Ya memang kalau alasan nasi, dalil dari Nabi tidak ada. Tidak ada hadis yang menjelaskan Nabi pernah menjamak isya dengan apa? Subuh atau subuh dengan duhur. Enggak ada. Tapi alasan rasionalitasnya kira-kira apa, Pak Bu? Salat subuh, salat pagi, isya salat malam. Tapi kalau subuh salat pagi, duhur salat siang, maksudnya sama-sama siang ya. Ya belum sih ya. Waktunya terlalu panjang ya. Sehingga tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan yaitu zuhurain, zuhur dan asar, kemudian isya'ain, yaitu maghrib dan isya. Fi ihdahuma, di salah satu dari keduanya, maksudnya di salah satu dari dua waktu itu. Kalau zuhur dan asar dilakukan di waktu zuhur disebut jam'u takdim. Kalau dilakukan di waktu asar disebut apa? Jam'u takhir. Jadi takdim dan takhir. Tapi pertanyaan, bagaimana kalau dilakukan di tengah-tengah antara dua sholat itu? Misalnya sekarang masuknya asar jam berapa Pak sekarang? Ya taruhlah jam 3 ya, biar umum. Jam 3. Dia sholat duhur itu jam 2.58. Ya, 2 menit selesai atau belum, Pak? Terus dia belum selesai duhur, masuk asar. Boleh atau enggak? Berarti dia kan menjamak
tidak di waktu duhur, tidak juga di waktu asar. Di tengah-tengahnya. Boleh atau enggak? Boleh atau enggak, Pak Ur? Boleh atau enggak? Itu kan berarti di tengah-tengah waktu duhur dan waktu apa? Asar. Terus mau disebut jamak apa? Jamak takdim atau jamak takhir? Tapi sebenarnya Pak, Bu, menjamak itu kan menggabung dua sholat di satu waktu. Sekarang jamak itu menggabung waktunya atau menggabung sholatnya? Sholatnya dan waktunya. Nah, sehingga perdebatannya di situ. Ada yang ngomong jamak itu yang menggabung sholat. Berarti kalau menggabung sholat, yang penting kan digabung. Atau menggabung waktu kan gitu. Oleh sebab itu perdebatannya di situ ya. Tapi kalau pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu boleh juga di antara dua waktu itu. Sehingga orang melakukan jamak itu kan ya yang penting kan antara waktu duhur dan asar, meskipun di tengah-tengah itu sebagian masuk waktu duhur, sebagian masuk apa? Waktu asar. Fi safari qasrin, jamak itu boleh di dalam bepergian yang mana sholat boleh di qasar. Boleh apa? Di qasar. Nah, fi safari qasrin ini jaraknya berapa? Nah, kalau dalam mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i itu jaraknya, kalau di Zubat ya itu sittata asyra farsahun, yaitu 16 farsah. 16 farsah itu sama dengan 4 barit. 4 barit itu kurang lebih perjalanan 2 hari, tapi perjalanan dulu ya, bukan perjalanan sekarang. Dengan memakai kendaraan yang ada muatannya, yaitu onta yang ada apa? Muatannya, sehingga nggak bisa kencang, standar itu 2 hari, ditempuh 2 hari 2 malam. Nah, kalau dalam konteks sekarang berapa meter? Kira-kira 85 kilometer. Kalau Balen Surabaya itu berapa, Bu? Pak? 100 ya? 90-an ya. Berarti kan melebihi. Itu boleh melakukan apa? Qasar. Boleh melakukan qasar. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita lihat di dalam fatwa tarjih, itu pendapatnya sama dengan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Hadis-hadis yang bicara tentang jarak kebolehan mengqasar itu hadisnya yang pertama dhaif, yang kedua tidak sharih. Tidak sharih itu hanya menjelaskan kalau Nabi melakukan perjalanan sekian, terus Nabi apa? Mengqasar. Tidak ada hadis yang menjelaskan Nabi bilang janganlah kamu qasar sekian, itu nggak ada yang mengarah ke hadis yang sharih itu. Bahkan di hadis Anas, ini rawahu Muslim, ini hadisnya sahih ya. Karena Rasulullah SAW idza kharaja masirata thalathati amyal au thalathati farasih shalla rakaatain. Nabi itu kalau bepergian jarak 3 mil atau 3 farsah itu sholat 2 rakaat. Ini kan hanya 3 farsah. Tapi kalau tadi 2 hari 2 malam atau 85 km itu 16 farsah. 3 farsah berapa kilo itu kira-kira? Ya nanti dengan hitung sendiri. Yang jelas kan enggak, ini kan hanya 3 farsah. Sedangkan 2 hari 2 malam atau 85 kilo itu 16 apa? Farsah. Nanti jangan coba hitung. Tapi yang jelas Nabi sudah mengqasar apa? Sholat. Berapa Pak?
14 kiloan ya. Bisa jadi kurang itu, bisa jadi kurang itu. Ya. Ya kan dilihat dulu Bu. Jenengan kalau misalnya jalan kaki ya, rumahnya jenengan ke Bojonegoro, kemudian tinggal di Bojonegoro cukup lama kan yang melelahkan loh. Kenapa? Nah, nah kalau sekarang jenengan pergi ke Surabaya itu sudah 85 tapi naik bis, naik mobil, melelahkan. Kan tidak juga kan. Lah iya. Apakah masih boleh kosor? Terus kalau puasa boleh berbuka kan perdebatannya di situ, Pak. Tapi secara umum ulama membolehkan, Pak. Karena yang dianggap ilahnya sebabnya itu bepergian. Ya. Kembali ke tadi, hadis-hadisnya itu enggak ada yang memberikan penjelasan secara eksplisit atau sharih. Sehingga dikembalikan ke urf. Urf itu apa? Adat atau kebiasaan. Orang itu sudah disebut musafir atau belum? Kalau jenengan bepergian Pak Bu ke kota Bojonegoro, musafir atau belum itu? Menggunakan urf ya. Urf itu ini secara adat disebut musafir atau belum? Kenapa kok belum? Menendi lunga ning Bojonegoro. Pantes atau enggak? Pantes. Jadi patokannya ya, untuk orang disebut musafir atau tidak, yang pertama bahwa perbekalan. Nah, ketika jenengan ke kota Bojonegoro itu bawa perbekalan atau enggak? Minimal baju. Baju ya pakai koper atau pakai tas itu. Enggak hanya satu ya. Kemudian peralatan ya sabun, mandi. Terus yang kedua, uangnya juga banyak. Kan sangunya banyak, Pak. Itu yang disebut apa? Musafir. Lah itu jenengan lakukan atau enggak? Kalau bepergian ke kota Bojonegoro, berarti kan belum memenuhi. Terus yang kedua, jenengan bisa tanyakan di sana. Orang yang tinggal di Bojonegoro, jenengan tanyakan, Pak Bu, saya dari Balen. Apakah saya disebut musafir itu? Nah, nanti kalau disebut musafir berarti jenengan sudah musafir. Sing ditakoni malah bingung, Pak. Ki wong bek to gak? Ya, berarti kalau belum disebut musafir ya belum boleh apa? Menjamak. Dan juga mengkosor. Kalau ragu-ragu ya dimenangkan tidak perlu untuk menjamak atau mengkosor. Nah, fi safari qasrin, di safar qasar ini secara umum disepakati oleh para ulama. Kecuali mazhab Abu Hanifah. Kalau mazhab Abu Hanifah itu atau mazhab Hanafi itu membolehkan qasar itu hanya untuk orang yang haji yang wukuf di padang Arafah tanggal 9 Dzulhijjah melakukan jamak antara zuhur dan asar. Jamak apa Pak Bu? Jamak takdim. Kemudian nanti kalau di Musdalifah melakukan jamak antara maghrib dan isya. Jamak apa? Jamak takhir. Itu yang dianggap oleh Al-Imam Abu Hanifah jamak yang sesuai dengan dalil syar'i. Adapun jamak yang menjelaskan ketika Nabi bepergian menjamak itu bukan jamak hakiki itu, tapi jamak apa? Suri. Jamak suri itu ya hanya dianggap jamak saja secara bentuk ya, tapi bukan secara real. Maksudnya apa? Nabi mengakhirkan waktu duhur
dan mengawalkan waktu asar. Tapi duhur tetap dilakukan di waktu duhur, hanya saja di akhir. Asar diawalkan ya tetap di waktu asar. Itu yang disebut jamak suri. Berarti bukan jamak hakiki, bukan real jamak, tapi hanya bentuknya saja jamak. Tapi sebenarnya tetap melakukan sholat di tiap apa? Waktunya. Tapi itu pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Mayoritas ulama, jumhur ulama ya termasuk mazhab Syafi'i dan mazhab apa? Hambali mengatakan jamak dalam apa? Jamak dalam bepergian itu dilakukan oleh Nabi, jamaknya apa? Hakiki, bukan jamak apa? Suri. Terus sekarang yang masuk pembahasan kita, bagaimana kalau orangnya itu mukim? Yang kita bahas di sini kan apa? Musafir. Boleh atau enggak melakukan jamak? Dalam mazhab Hambali dikatakan walima rodin yalhaquhu bitarkihi masyaqqah. Walima rodin, dan karena sakit yalhaquhu, yang ia mendapatkan bitarkihi, dengan meninggalkan jamak mendapatkan masyaqqah, yaitu kesulitan. Maksudnya orang yang sakit ketika tidak menjamak sholat menjadikan apa? Sulit atau berat. Sakit apa? Ya, pokoknya sakit yang menyebabkan susah. Ya meskipun sakit mah misalnya. Sakit mah mau melakukan sholat tiap waktu ngempet kesakitan kan? Ya maksudnya ini kan sama dengan sakit yang membolehkan orang yang berpuasa apa? Berbuka. Ya terutama itu Pak, yang orang yang sudah kembang bayang, ya mudah-mudahan kita dihindarkan ya. Itu keluarganya coba, kan dia dipempesi gitu. Masa mempesinya tiap mau sholat? Iya atau enggak Bu? Bayangkan coba. Itu tenaganya berat, yang kedua uangnya juga berat itu. Ya kalau tiap mau sholat dipempesin, ganti pempes kan 5 kali. Ya kan? Tapi kalau bisa dijamak dua-dua, cumanya subuhnya kan. Ya 3 itu juga sudah banyak. Satu pempes berapa Bu? Berapa Bu? Satu biji itu, satu apa? 8.000 ya? Nah, 8 kali 3 berapa? 24.000 kan? Ada yang tanya Pak Bu itu, nah, keluarganya itu hanya bisa mengganti 1 kali gitu. Terus gimana itu nasib sholatnya? Keluarganya mutusin nih, wis pokoknya entah bapak atau ibu saya lupa gitu ya. Wis pokoknya tak biarkan, enggak tak suruh sholat gitu. Boleh atau enggak ya? Ya seharusnya tetap disuruh sholat meskipun dia dalam kondisi pemesan atau ada najis di situ. Tetap sholatkan, fattaqullaha mas tata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Itu jadi tetap melakukan apa? Sholat. Sebagaimana orang faqidu tahurain, orang yang tidak bisa mendapatkan air dan debu untuk tayamum, air untuk wudu, debu untuk tayamum, tetap sholat atau enggak? Tetap sholat, gitu. Tetap sholat. Dan contohnya bagaimana? Contohnya apa? Kalau orang misalnya diikat ya, ditahan, kan dia nggak bisa wudu, ya nggak bisa apa? Tayamum, sholat atau enggak? Sholat itu, sholat. Kalau dalam mazhab Syafi'i, pernah kita bahas ya,
Contohnya apa? Orang yang bepergian naik bis, naik pesawat, kan nggak bisa tayamum dalam mazhab Syafi'i. Yang tayamumnya pakai apa? Mengusapkan tangan ke apa? Ke dinding. Dalam mazhab Syafi'i tidak memenuhi kriteria debu. Debu itu maksudnya apa? Turab lahu gubar. Yaitu debu yang mabul-mabul itu. Kayak debu tanah yang rumah kita yang belum ditekel itu, disaponi itu. Atau yang ada di sawah. Kan yang mabul-mabul itu loh. Yaitu debu yang lahu turab lahu gubar, yang mabul-mabul itu. Itu yang boleh digunakan untuk tayamum. Kalau ini kan nggak ada, dilihat saja nggak ada kok. Itu dalam mazhab apa? Syafi'i. Meskipun mazhab yang lain membolehkan, Bu. Dan tidak harus debu yang mabul-mabul itu, yang penting apa yang ada di permukaan bumi. Karena Nabi pernah tayamum dengan menggunakan dinding. Itu di riwayat Al-Imam Bukhari. Tapi dalam mazhab Syafi'i dianggap itu tidak memenuhi kriteria apa? Debu untuk tayamum, sehingga dia tetap sholat meskipun nggak bisa toharoh. Tapi nanti kalau sudah pulang mendapatkan air atau debu, mengqadha, wajib mengqadha. Berat kalau orang sakit di rumah sakit 15 hari misalnya, ya silakan diqadhakan. Nah, kembali ke pembahasan kita. Berarti orang sakit yang mendapatkan masyakoh boleh apa? Enggak boleh menjamak. Boleh apa? Menjamak. Padahal status dia itu bukan musafir. Bukan apa? Musafir. Lah kok boleh? Ini dalam mazhab apa? Hambali. Padahal menurut Imam Syafi'i itu tidak boleh. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, hadis yang menjelaskan kebolehan jamak bagi orang yang sakit nggak ada hadisnya. Sehingga orang sakit nggak boleh menjamak apa? Sholat. Tapi sama Imam Nawawi diselisih pendapat mazhab apa? Pendapat Imam Syafi'i. Padahal Imam Nawawi mazhabnya apa, Pak Bu? Syafi'i, tapi dia menyelisih pendapat Imam mazhab. Kenapa? Karena Imam Nawawi berpendapat ada dalilnya dari hadis Ibnu Abbas yang dibahas di Fatwa Tarjih ya. Kata Ibnu Abbas, Nabi itu pernah jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal maghribi wal isya atau baina dhuhri wal asri wa bainal maghribi wal isya bil madinati min ghairi khaufin wala matorin wala safarin. Nabi itu pernah menjamak antara duhur dan asar, maghrib dan isya bil Madinah, di kota Madinah. Berarti Nabi musafir atau enggak? Tidak. Mukim. Min ghairi khaufin, tidak ada perang. Wala matorin, tidak apa? Hujan. Wala safarin, tidak bepergian. Sama Imam Nawawi dipahami ini dilakukan Nabi ketika sakit. Itu pendapat siapa? Imam Nawawi. Nah, sehingga Imam Nawawi melihat hadis Ibnu Abbas ini dianggap lebih kuat, sehingga beliau meninggalkan pendapat Imam Syafi'i. Menyelisih apa? Imam mazhabnya. Itu menunjukkan kalau Imam Nawawi itu tidak fanatik terhadap apa? Mazhabnya. Nah, oleh sebab itu di Zubat dikatakan fi maradin qaulun jaliyun wa qawi ikhtarahu Ahmadu wa Yahyan Nawawi. Fi maradin, dalam jamak untuk orang yang sakit, qaulun jaliyun, ada pendapat yang jelas, qawi, kuat juga berdasarkan dalil, meskipun ditolak oleh Imam Syafi'i.
Ikhtarahu Ahmadu, pendapat itu dipilih oleh Imam Ahmad. Sehingga di dalam kitab Zadul Mustaqni, yaitu mazhab Hambali, orang sakit yang mendapatkan masyakoh atau keberatan untuk melakukan sholat tiap waktu itu boleh apa? Menjamak. Wa Yahya Nawawi dipilih oleh Imam Nawawi, yang mana beliau menyelisih Imam apa Pak? Mazhabnya. Menunjukkan ini penting loh. Berarti orang bermadzhab itu tidak harus selalu fanatik. Bukan berarti pendapat mazhab itu sama dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Boleh diterima, boleh ditolak. Itu Imam Nawawi kan mengajarkan kayak gitu. Kalau bermadzhab tidak usah fanatik. Ya, terus sekarang. Wa bainal isya'ain, antara dua isya, yaitu maghrib dan isya. 5 torin, sebab hujan ia bulu thiab, yang membasahi baju. Berarti dalam mazhab Hambali menjamak antara dua isya. Dua isya itu maksudnya apa? Maghrib dan isya. Bukan zuhur dan asar. Berarti khusus untuk sholat malam. 5 torin, sebab hujan. Kalau sebab hujan berarti ini untuk orang mukim atau musafir Pak? Mukim. Ya bulu thiab, yang syaratnya itu hujannya bisa membasahi baju. Membasahi apa? Baju. Ya kan gini Pak Bu, kalau orang melakukan sholat jamaah di masjid, kemudian ketika itu turun apa? Hujan. Nanti ada syaratnya ya. Misalnya dia melakukan sholat maghrib. Ketika sholat maghrib hujan. Habis sholat maghrib tetap hujan. Kalau dia pulang ke rumah kan teles toh. Pulang ke rumah kan basah. Nanti ganti kembali lagi, bisa jadi hujan belum reda. Kan ya capek Pak Bu. Atau nanti kalau kembali lagi ganti sampai masjid itu sudah basah. Sholatnya bisa khusyuk atau enggak? Tidak. Maka Islam memberikan rukhsah, keringanan semacam itu boleh apa? Dijamak. Boleh apa? Dijamak. Tapi dalam mazhab Hambali itu hanya khusus untuk isya'ain, sholat maghrib dan isya. Kalau hujannya itu di waktu siang, berarti duhur dan asar, tidak boleh apa? Dijamak. Tapi mazhab Syafi'i Pak Bu, itu membolehkan meskipun itu duhur dan duhur dan apa? Asar. Makanya dalam mazhab Syafi'i dikatakan kama yajuzul jam'u lil muqimi 5 torin lakin ma'at taqdimi. Demikian juga boleh menjamak bagi orang yang mukim 5 torin sebab hujan lakin ma'at taqdimi, tapi khusus untuk melakukan jamak takdim. Kalau takhir enggak boleh. Kenapa Pak Bu? Ya, karena secara umum orang itu kan merasa mendapatkan kesukaran itu hanya di jamak takdim Pak, takdim. Kan secara umum kita sholat duhur dan asar, berarti kan hujannya di waktu duhur. Sehingga ketika nanti kita pulang, kembali lagi kan susah. Oleh sebab itu kan sholatnya apa? Jamak takdim. Meskipun mazhab Hambali membolehkan jamak takhir juga Pak. Tapi umumnya itu pasti yang orang kalau mau menjamak semacam itu dijamak apa? Takdim. Dan syaratnya bagaimana? In amtarot indabtida'il badiyah. Ketika hujan itu masih turun ketika permulaan sholat yang pertama. Yaitu permulaan sholat duhur atau permulaan sholat apa? Maghrib. Wa khatmiha, dan akhir sholat itu berarti akhir sholat duhur atau akhir sholat maghrib. Wa ibtida'i tsaniyah, dan dalam permulaan sholat yang kedua. Berarti kalau duhur dan asar, waktu duhur harus hujan,
Salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetap hujan. Allahu Akbar untuk sholat asar masih hujan. Tapi ternyata di tengah sholat hujannya berhenti. Masalah atau enggak Pak Bu? Tidak masalah, tidak masalah. Tapi kalau selesai sholat duhur, assalamualaikum warahmatullahi, hujannya berhenti. Menjamak atau enggak? Tidak menjamak. Lalu sudah berhenti kok gitu. Nah, tapi untuk siapa? Liman yusol lima jama'atin idza ja'a min ba'idin masjidan nalal adha. Bagi orang yang sholat dengan berjamaah. Jadi tidak berlaku untuk orang sholat yang sendirian. Orang sholat sendirian di rumah Pak, menjamak atau enggak? Turun hujan enggak, sholat sendirian di masjid, yo ngapain juga pergi ke masjid kok enggak ikut sholat jamaah, berarti enggak berlaku gitu. Idza jamin ba'idin, kalau orang itu mendatangi masjidnya dari tempat yang jauh, kalau jenengan tetangga masjid hujan, dianjurkan menjamak atau enggak Pak? Enggak, orang tetangga masjid kok. Nalal adha, ketika dia enggak menjamak mendapatkan gangguan, yaitu apa? Basah tadi. Oleh sebab itu kalau jenengan tetangga masjid tidak. Nah, terus sekarang konteks sekarang kan ada payung, kemudian mantel, bisa juga orang kaya naik mobil gitu. Kan enggak kehujanan. Apakah rukhsah ini masih berlaku Pak Bu? Hah? Nah kalau di dalam mazhab Hambali Pak itu berlaku ya. Walau sholla fi baitihi, meskipun dia sholat di rumahnya. Ya karena mazhab Hambali membolehkan jamak takhir. Meskipun sholat di rumah tetap berlaku. Tapi kan nggak ada masyakoh gitu. Sehingga Syekh Utsaimin membantah ini. Kalau di rumah ya tidak berlaku. Kenapa? Nggak ada kesulitan kok. Au fi masjidin tariquhu tahta sabatin. Atau di masjid yang jalannya itu sudah pakai atap. Berarti jalan ke masjid itu sudah ada atapnya, Pak. Itu boleh. Kalau mana Bapak? Hambali, karena mazhab Hambali itu memberikan keringanan dalam konteks apa? Jamak. Cumanya yang tadi Pak, jamak karena hujan, mazhab Hambali cuma sholat apa? Malam. Tapi mazhab Syafi'i siang juga. Berarti kan sebenarnya lebih fleksibel mazhab Syafi'i. Tapi di sisi yang lain itu lebih fleksibel mazhab apa? Hambali. Nah, terus sekarang pertanyaannya ya. Kalau orang menjamak lil hajah, bahkan mazhab Hambali bilang sugel. Sugel itu sibuk. Jadi orang sibuk itu boleh menjamak. Maksudnya apa? Sibuk yang membolehkan seseorang itu meninggalkan sholat Jumu'ah atau sholat jamaah. Misalnya sakit. Kemudian apa? Apa Pak? Latihan. Malik ikut, nah itu. Ya, ikut gerak jalan, ikut pawai budaya, terus apa? Minggir mendino. Kecuali customernya membludak ya. Intinya ya, yang penting pekerjaan ketika ditinggalkan itu menyebabkan dia umalin, hartanya hilang. Misalnya petani ngedos Pak, nih ngedos terus kan tempatnya jauh, cari air juga susah gitu ya. Kalau dijamak boleh atau enggak?
Eh? Nah kan nanti keduanya apa? Liman la yattakhidhu adatan, bagi orang yang tidak menjadikan kebiasaan. Soalnya orang ngedos itu kan dua macam tuh Mbak. Termasuk konteks puasa. Enggak puasa kan boleh juga kan? Tapi ada dua orang yang memang ngedos tapi yang memang enggak pernah puasa, enggak pernah sholat, ya jelas itu nyeneng no. Yang kedua itu memang dia ya masih sholat, masih puasa. Tapi masalahnya nanti kalau sholat itu kayak iso ngebaro, pokoknya mengganggu apa? Pekerjaannya. Puasa juga semacam itu, dia menyebabkan nggak kuat ngedos Pak. Maka itu apa? Boleh. Intinya kalau menyebabkan hartanya apa Pak? Hilang. Karena kan diantara makosid syariah atau makosid syariah apa? Hifdzul mal, itu menjaga apa? Harta. Tidak mungkin agama, kepentingan agama dengan menjaga harta itu bertabrakan Pak. Oleh sebab itu kalau orang apa? Takut hartanya itu dicuri, ada sholat jamaah, meninggalkan nggak harta untuk sholat jamaah atau menjaga hartanya? Gak kedunian toh Bu. Jenengan penting dunya mbek. Oh. Enggak, misalnya satu kasus bukan. Satu kasus apa? Dia bawa harta yang mahal, kalau ditinggal untuk jamaah bisa jadi hilang. Oh. Oh, contohnya gitu ya, nunggu nih. Berarti pas waktu Jumat juga boleh ya? Ya, waktu Jumat ya ngajak perempuan terus anak-anak suruh apa? Nunggu nih. Tapi misalnya nggak ada dan potensi kecurian, boleh atau enggak? Boleh gitu. Nah oleh sebab itu mazhab Hambali tadi. Enggak, sebenarnya gini Pak Bu. Pandangan di kalangan mazhab ya, itu ada yang sangat fleksibel, di antaranya mazhab Hambali Ibnu Taimiyah itu. Ibnu Taimiyah apa? Tobah, tukang masak Bu. Itu boleh menjamak itu. Kalau nanti ditinggal masak yang besar, pokoknya itulah. Nanti kalau ditinggal sholatnya 2 kali, itu apa? Nanti bisa apa Bu? Masaknya gagal itu. Itu bisa dijamak. Dan juga khobas itu tukang roti. Itu yang dicontohkan oleh Ibnu Taimiyah itu. Itu boleh. Karena dua-duanya menyebabkan kalau meninggalkan jamak kehilangan apa? Kehilangan apa? Harta. Tapi kalau ulama Imam Syaukani, Imam Son'ani Pak, karena dia hidup di lingkungan Syiah, dia memperketat jamak. Menunjukkan fatwa itu tergantung lingkungannya, dipengaruhi lingkungan juga. Kenapa? Karena orang Syiah itu kan syiarnya menjamak Pak. Orang Syiah itu sholatnya cuma 3 kali, yaitu menjamak duhur dan asar, maghrib dan isya terus subuh. Karena Al-Quran kan cuma menjelaskan 3 waktu sholat. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri, kan cuma 3. Lah orang Syiah selalu menjamak sholat, sehingga pendapat Imam As-Son'ani yang dia hidup di lingkungan yang titik-titik jamak itu diharamkan Pak. Pokoknya jamak apapun selain jamak untuk bepergian itu enggak boleh. Sehingga kan fatwa itu kadang harus ketat, kadang apa Pak? Harus longgar. Kan idza dzaqa ittasa'a, kalau banyak orang yang memperketat itu harus ada fatwa yang memperingan Pak. Misalnya fatwa jenggot, semuanya harus wajib jenggot. Itu harus muncul fatwa kalau jenggot itu hukumnya tidak wajib, hanya sekedar sunnah atau bahkan mubah.
Ya kenapa? Kan fatwanya mempersulit itu. Tapi ketika orang cukur jenggot semuanya, harus ada fatwa bilang memelihara jenggot itu apa? Wajib atau sunnah atau wajib? Kan harus gitu. Nah, oleh sebab itu, kalau Ibnu Taimiyah memperingan jamak, Imam Shon'ani mempersulit apa? Jamak, karena lingkungannya kan berbeda gitu. Di lingkungan Ibnu Taimiyah, orang itu mempersulit jamak. Bahkan misalnya orang ngedus harus puasa, harus apa? Sholat tepat waktu, padahal dia mendapatkan kerugian. Ini sing ngedos sing tenanan loh Pak, bukan sing wong sebenarnya nggak sholat, ya nggak puasa gitu. Maka bisa di jamak atau di sholat. Pokok dia di sholat apa puasanya apa? Nanti dibatalkan tidak, kemudian apa? Mengkodok. Dan Imam As-Shon'ani karena dia hidup di lingkungan yang Syiah, titik-titik jamak, maka jamak itu harus diperketat. Itu kalau fatwa kan semacam itu Pak. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Wis kesel aku. Nggih, monggo. Sebentar, gimana? Saya perjalanan dari Surabaya mau pulang. Enggak, itu posisinya pulang ya. Ya pulang, tapi saya itu waktu maghriban itu kan di Surabaya. Tapi seandainya saya sholat di rumah itu saya masih nutupi waktunya, menurut teori kan kayak gitu. Terus saya menjamak di Surabaya itu boleh enggak? Jamak isya tak gabung nenggone sholat maghrib, jamak takdim. Tapi waktunya seandainya prediksi tetap ya nggak apa-apa, itu masih boleh dijamak, masih boleh dikosor, meskipun dikosor boleh gitu. Boleh. Meskipun diprediksi nanti sampai rumah masih ada waktu asar, itu entah asar entah isya kan yang penting masih ada waktu gitu. Itu boleh. Itu apa? Boleh, masih boleh jamak, boleh kosor. Tapi misalnya jenengan tadi kasusnya mau jamak takhir itu dari Surabaya pulang, kemudian ternyata sampai di rumah itu masih jam 5. Jamak takhir kan? Nah, tapi masalahnya sudah ada di rumah, masih boleh jamak atau enggak Pak? Kalau waktu asar masih, waktu zuhur kan sudah lewat. Boleh atau enggak? Tapi masalahnya Mas sudah di rumah kok. Kan sudah di rumah kan sudah tidak musafir Pak. Iya maksud saya kan kalau sudah sampai di rumah kan sudah tidak disebut musafir. Masih boleh menjamak atau enggak Pak? Itu boleh, tapi enggak boleh mengkosor. Enggak boleh apa? Sholat asarnya atau mengkosor sholat? Ya dua-duanya. Karena dia sudah mukim. Mukim 8 ya? Ya 8. Karena kosor itu harus kondisinya bepergian. Kan ayatnya kan wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taksuru apa? Minas shalah. Oleh sebab itu ulama menjelaskan kosor itu baru boleh dilakukan ketika kita melewati sur. Sur itu perbatasan perkampungan. Artinya sudah keluar dari kampung. Banyak kesalahan Pak Bu. Orang mau bepergian itu sudah langsung jamak dan kosor di rumah. Enggak boleh itu. Kalau jamaknya boleh, monggo kalau jamak. Misalnya jenengan mau ke Surabaya, mengerjakan sholat di rumah, jamak takdim berarti zuhur 4, asar 4. Kecuali jenengan misalnya nanti berhenti di Sumberjo, nah itu sudah bisa jamak dan kosor.
banyak orang yang nggak tahu di rumah itu sudah dikosor. Di rumah itu kan masih mukim. Tapi kalau jamak itu lebih fleksibel daripada kosor. Jamak orang yang nggak musafir saja boleh apa? Jamak itu. Bisa dipahami ya? Nah, terus sekarang apakah mualah? Mualah itu apa? Nyambung gitu. Kan biasanya di fikih, di Hambali atau Syafi'i ya. Itu niatnya yang pertama itu niat jamak. Yang kedua mualah itu apa? Bersambung. Tapi kadang-kadang orang itu kan belum ada niat jamak. Untuk 2 sholat, misalnya jenengan mau perjalanan ke Surabaya. Jam 12 ikut sholat duhur. Muncul pikiran, atau ada telepon yang mendadak harus pergi ke Surabaya. Sudah jam 2. Berarti ada dua permasalahan di sini. Yang pertama jenengan ketika duhur enggak niat jamak. Yang kedua tidak mualah. Mualah itu tidak menyambung. Yang dalam pandangan fikih itu kan boleh tidak menyambung hanya diselai qomat. Karena jamak dan qashar itu kan satu adzan, 2 qomat. Berarti kan selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dikomati. Boleh atau enggak? Boleh. Tapi kalau jenengan melakukan sholat rawatib, boleh atau enggak Pak Bu? Antara 2 jamak itu. Tidak boleh, itu dalam fikih kayak gitu ya. Karena Nabi walam yusabbih bainahuma. Nabi tidak melakukan sholat rawatib di antara keduanya. Terus mualah itu kan langsung. Dan jenengan masanya tadi jam 2 baru mau niat enggak? Baru niat bepergian ke Surabaya. Terus jenengan pikir nanti kalau saya sholat di perjalanan susah ini. Jenengan melakukan sholat asar. Padahal zuhurnya tadi jam 12, asarnya jam 2. Boleh atau enggak? Boleh atau enggak Pak Bu? Kalau pendapat fikih enggak boleh Pak. Mazhab Hambali enggak boleh, mazhab Syafi'i enggak boleh. Kenapa enggak mualah? Tapi kalau Ibnu Taimiyah boleh Pak. Cumanya di tarjih saya belum menemukan. Alasannya Ibnu Taimiyah apa? Nabi ketika mengajak sahabat jamak itu Nabi tidak pernah memberitahu mereka untuk niat. Pokoknya Nabi langsung jamak gitu. Juga sah diumumno. Berarti kan tidak harus disyaratkan adanya niat sejak awal. Yang kedua itu memberikan keringanan. Daripada nanti ngasari ya bingung tuh bukan. Nah itu pendapatnya Ibnu Taimiyah. Tapi yang jelas yang lebih aman ya tetap nyambak. Dijamak secara apa tadi mualah yaitu berurutan. Kecuali kalau ada kasus itu kan sekali 2 kali kan bisa dipakai Pak. Tapi kan kalau bisa kalau mau bepergian ya sudah niat sejak awal melakukan apa? Jamak. Nah nanti di pembahasan juga itu. Kalau mazhab Syafi'i boleh yaitu menjamak sholat Jumat dengan asar tapi jamu takdim. Jamu takdim ya. Nggak boleh jamu takhir. Nah jenengan jamu takhir harus sholat Jumat sendiri, di khutbah-khutbahi sendiri, imam-imami sendiri, di makmum-makmumi apa? Sendiri. Ya kan nggak boleh, maksudnya kan nggak bisa gitu. Sholat Jumat itu kan nggak bisa dilakukan di waktu asar. Kalau mazhab Syafi'i boleh, tapi mazhab Hambali nggak boleh. Kenapa? Karena Jumat dengan zuhur itu berbeda. Tapi tarjih membolehkan. Tapi nanti insya Allah kita bahas secara detail. Kurang lebihnya mohon maaf. Cumanya minggu depan ini kalau agak pagi bisa atau enggak Pak Bu? Jam 5:30 bisa ya? Kalau diinformasikan lebih awal itu insya Allah bisa.
Kita coba yang untuk minggu depan 5:30 ya. Iya ya. Soalnya saya ada acara ya. Kita coba bisa atau enggak kan, sekali 2 kali ya. Mudah-mudahan saya sendiri yang enggak terlambat. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.